Kurban kisah Makyati, pemulung yang berkurban penghasilan cuma Rp25.000 per hari, menabung 3 tahun untuk menyumbang 2 kambing kurban. Menteri pun terharu, pagi baru merekah saat ratusan orang berjubel di Masjid Raya Al-Ittihad, Jumat tanggal 26 Oktober tahun 2012. Tak hanya di dalam, jamaah juga menyemut di halaman masjid yang beralamat di Tebet Barat tersebut. Mereka riuh bertakbir sebelum menunaikan sholat Idul Adha. Tiba-tiba, keriuhan mereda, jamaah terdiam. Di tengah keheningan itu, nama-nama penyumbang hewan kurban diumumkan. Diserukan secara lantang melalui corong pengeras. Satu persatu nama penderma disebutkan, hingga tiba saatnya panitia menyebut penyumbang tanpa nama. Perlu kami umumkan, kambing yang terbesar justru diberikan oleh seorang pemulung. Beliau biasa berkeliling di sekitar Tebet sini. Demikian pengumuman yang terdengar bak teka-teki kala itu. Para jamaah geger mendengarnya. Mereka kembali riuh, saling bertanya, menerka-nerka siapa gerangan pemulung itu. Namun tetap saja, tak ada yang tahu. Sholat Id itu pun berlangsung dengan penuh haru. Suara sang imam bahkan bergetar saat membaca ayat-ayat di setiap rakaat salat. Setelah salat, barulah terkuak siapa pemulung berhati mulia itu. Dialah Makyati, pencari barang rongsok yang tinggal di gubuk reot tak jauh dari masjid, bersama sang suami, Maman. Perempuan berusia 65 tahun itu menyumbang 2 kambing, masing-masing berharga Rp1 juta dan Rp2 juta. Kisah ini pertama kali dilansir oleh Merdeka.com. Perjuangan sejak itu, nama Makyati menjadi tenar. Berbagai media nasional meliput kisahnya dengan cepat menyebar di dunia maya. Namanya ditulis di berbagai surat kabar. Hampir saban hari wajahnya muncul di layar kaca, di sejumlah saluran televisi, silih berganti. Keluarga Makyati tentu tak mudah membeli hewan kurban itu. Pendapatan dari memungut sampah di kawasan Jakarta Selatan tentu tidaklah seberapa jika hasil Makyati dan Maman waktu itu digabung. Rata-rata hanya mendapat Rp25.000 per hari. Bagi orang lain, mungkin hasil itu tak bisa menutup kebutuhan keluarga, apalagi untuk hidup mewah di ibu kota. Namun Makyati dan keluarga membajakan tekad. Mereka mengencangkan ikat pinggang erat-erat, berhemat agar bisa menabung demi niat berkurban saat Idul Adha. Tak hanya belitan ekonomi. Soal lain yang dihadapi Makyati dan Maman adalah cibiran tetangga. Kemiskinan membuat tetangga kanan kiri memandang dengan sebelah mata niat mereka, menjadikan niat mulia ini sebagai bahan olok-olok. Pada ketawa, bilang sudah pemulung, sudah tua, gembel ngapain kurban, tutur perempuan yang sehari-hari dipanggil Makyati itu. Tetapi Makyati dan Maman tak menggubris selentingan-selentingan miring di telinga. Semangat mereka untuk membeli hewan kurban tak luntur. Rupiah demi rupiah mereka kumpulkan. Akhirnya setelah 3 tahun, duit yang mereka kumpulkan cukup untuk membeli hewan kurban yang mereka dambakan. Dituntunlah 2 kambing itu ke Masjid Raya Al-Ittihad, Tebet Barat, Jakarta Selatan. Kepada panitia, hewan kurban itu dipasrahkan. Karena tahu siapa yang berkurban, pengurus masjid sempat tidak tega menerima kambing-kambing itu. Sebab kala itu Makyati memang tidak masuk hitungan wajib berkurban. Namun Maman dan Makyati bersikukuh, boleh atau tidak, kedua kambing itu tetap mereka kurbankan. Dengan penuh keharuan, akhirnya panitia menerima persembahan Makyati dan Maman.
Pada bilang apa tidak saya, mending uangnya untuk yang lain. Tapi saya pikir sekali seumur hidup masa tidak pernah kurban. Malu cuma nunggu daging kurban. Tutur Makyati. Memang. Sejak tiba di Jakarta tahun 1965 silam, perempuan asal Pasuruan, Jawa Timur, ini setiap tahun tak pernah absen mengantre untuk dapat daging kurban. Kemiskinan yang membelit menjadikan daging sebagai menu paling mahal dan boleh jadi langka bagi keluarganya. Berbuah berkah kisah Makyati di berbagai media kala itu memang membetot perhatian masyarakat hingga akhirnya kabar kedermawanan Makyati dan keluarga ini sampai juga ke telinga Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri. Pak Menteri pun bertandang ke gubuk reot Makyati. Inilah yang membuat Makyati menangis haru. Saya kaget kedatangan menteri. Baru kali ini gembel kedatangan tamu besar, kata Makyati sambil terisa kala itu. Kondisi rumah Makyati memang memprihatinkan. Dinding hanya terbuat dari papan triplex dan seng karatan. Itu pun dengan tambalan di sana-sini, baik di dalam maupun di luar rumah pemandangannya seragam, kumuh, barang-barang bekas terhampar berserakan. Kondisi itu membuat Menteri Salim terenyuh. Saat kunjungan tanggal 28 Oktober itu, Menteri Salim memberi bantuan uang kepada keluarga Makyati. Tak hanya itu, janji untuk membuatkan rumah di kampung halaman pun terlontar dari sang menteri. Orang tua kita ini berupaya menabung. Kejadian yang luar biasa ini memberikan contoh kemiskinan juga bisa berbuat kebaikan. Di sini juga kita bisa melihat kenapa ibu ini yang miskin. Seorang pemulung yang bekerja hingga jam 11 malam bisa menabung untuk berkurban, kata Salim kala itu. Janji Salim pun menjadi angin segar bagi Yati, sebab usianya semakin tua. Dia merasa suatu saat tenaganya takkan mampu mengimbangi gerak roda kehidupan di ibu kota, sehingga dia bermimpi bisa menghabiskan masa tua di tanah kelahiran, di Pasuruan, Jawa Timur, dan ternyata janji menteri itu bukan isapan jempol belaka. Pada Februari tahun silam, Kementerian Sosial memberi bantuan modal usaha dan jaminan hidup selama 3 bulan sebesar 2,8 juta. Selain bantuan rumah layak huni dengan luas tanah 100 meter persegi dan luas bangunan 45 meter persegi, mimpi Makyati untuk hidup di tanah kelahiran telah terkabul. Pak Menteri juga sudah menjenguknya akhir tahun lalu. Kini, Makyati dan keluarga hidup damai bertani jagung kurban itu telah menjadi berkah.